Midas, seorang raja dalam mitologi Yunani, namanya dikenal karena punya kemampuan ajaib. Apa yang disentuh Midas bisa menjadi emas. Hal itulah yang kemudian sohor sebagai mitos sentuhan Midas atau sentuhan emas. Dennis Bergkamp punya kemampuan layaknya Midas. Ketika bola sudah berada di kakinya, maka sebuah gol hampir menjadi jaminan. Meski hanya dengan satu sentuhan, Dennis Bergkamp sudah bisa menipu pemain bertahan dan membuat kiper lawan kelabaan. Dennis Bergkamp pernah kesal dengan permainan sepak bola. Ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan permainan ini karena banyaknya larangan. Satu yang paling menjadi sorotannya, seorang pemain tidak boleh merebut bola dari lawan dengan kasar. Maka untuk menyiasati permainan tersebut, Bergkamp kemudian memilih ketenangan. Ia memilih diam dan mengamati pertandingan, sembari menjaga keseimbangan agar bola tidak mudah jatuh ke kaki lawan. Barangkali cara bermain itu pula yang membuatnya dijuluki sebagai The Iceman. Julukan ini merujuk pada sikap dingin Dennis Bergkamp di atas lapangan. Pria asal Belanda itu selalu tampil tenang walau dalam situasi yang rumit. Tidak ada raut wajah panik di muka Bergkamp. Sol Campbell, mantan rekan setimnya di Arsenal, mengamini hal tersebut. The Iceman adalah pemain yang luar biasa. Dia kuat dan cepat. Dia adalah seorang pria yang sopan. Kamu butuh pemain seperti itu. Dia adalah seorang profesional sejati dan kamu selalu bisa belajar dari orang-orang seperti itu. Sementara itu, Thierry Henry yang pernah bermain dengan pemain sekelas Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lionel Messi hingga Xavi Hernandez dan Andres Iniesta secara mengejutkan memilih nama Dennis Bergkamp sebagai rekan terbaik. Henry menyebut kalau Bergkamp merupakan jenius sejati yang selalu punya cara untuk melepaskan diri dari situasi serumit apapun. Dennis adalah rekan setim terbaik yang pernah kumiliki. Adalah impian bagi seorang striker untuk menjadikannya sebagai anggota tim bersamamu. Ia sesekali memang bisa pamer skillnya dan mencetak gol, tapi kita semua tahu ia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik bagi timnya. Dennis Bergkamp adalah tentang sebuah mahakarya. Dia sangat anggun dan elegan. Saat sebagian besar penggemar sepak bola kerap tertuju pada nama Zidane jika bicara sentuhan, maka Dennis Bergkamp akan selalu memberikan pengalaman berbeda. Dia tidak hanya melakukan sentuhan untuk menerima bola atau melewati lawan. Lebih dari itu, dia yang memang benar-benar jenius seringkali melakukan sentuhan emas untuk ciptakan gol berkelas. Lahir di Amsterdam pada tahun 1969, Dennis Bergkamp sudah sangat akrab dengan permainan sepak bola. Ia anak terakhir dari 4 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai tukang listrik, namun juga kerap memainkan pertandingan di akhir pekan. Ya, ayahnya adalah pesepak bola amatir yang tentunya turut mengalirkan darah pesepak bola ke dalam diri Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp yang sering menonton ayahnya bertanding terus menekuni olahraga sepak bola. Ia berkembang sedikit demi sedikit dan mulai mencari cara untuk melepaskan diri dari segala aturan yang diterapkan di sebuah pertandingan. Aku ada di sana bersama teman-temanku setiap hari. Dan aku dipaksa bermain dengan cara tertentu karena kamu tahu, kita tidak boleh menjegal pemain lawan karena itu dianggap cukup menyakitkan. Jadi saat itu yang aku lakukan adalah harus tetap berdiri, menjaga keseimbangan dan mengoper bola. Menyusul bakat sepak bolanya yang terbilang spesial, Dennis Bergkamp yang baru berusia 11 tahun kemudian mendapat kesempatan berlatih di tim Ajax Amsterdam. Ia bergabung dengan program akademi mereka dan mengaku sangat terkesan dengan pemain seperti Johan Cruyff. Namun selain mengikuti permainan sepak bola di Belanda, Dennis Bergkamp kecil ternyata sering menonton pertandingan Liga Inggris, utamanya saat Tottenham Hotspur bermain. Bergkamp mengaku bahwa ia sangat senang saat melihat Glenn Hoddle bermain. Ia selalu bermain dengan kepercayaan diri tinggi, visinya, kontrolnya, keseimbangannya. Sepak bola Inggris sangat cepat saat itu dan banyak kesalahan yang dibuat. Jadi melihat seorang pemain yang tetap tenang di tengah situasi semacam itu adalah hal yang sangat istimewa. Puji Dennis Bergkamp kepada sosok Glenn Hoddle. Setelah mengikuti beragam latihan bersama Ajax Amsterdam, Johan Cruyff yang saat itu menjadi pelatih Ajax Amsterdam memberi kesempatan Dennis Bergkamp untuk bermain di tim utama pada tahun 1986. Sejak mengawali karirnya bersama di Amsterdamers, Bergkamp sering disebut sebagai pemain yang akan menjadi fenomena.
Dengan keterampilan dan mentalitas yang dimilikinya, hampir mustahil bagi pemain seperti dirinya untuk gagal. Benar saja, tidak lama setelah debutnya, Bergkamp menjadi pemain yang tampil reguler di tim utama. Bergkamp mencetak gol-gol spektakuler dan elegan, dan yang terpenting menjadi pencetak gol terbanyak di Belanda dari tahun 1991 hingga 1993. Bergkamp sendiri sejatinya tidak berposisi sebagai penyerang murni. Dia bisa ditempatkan di sejumlah posisi di lini depan, seperti penyerang kedua, pemain sayap, hingga gelandang serang. Namun menyusul kemampuan mencetak golnya yang sangat luar biasa, Bergkamp berhasil mencetak 122 gol dalam 239 pertandingan. Dengan torehan tersebut, klub Eropa mana yang tidak tertarik merekrutnya? Bergkamp yang saat itu baru berusia 24 tahun dianggap sebagai pemain gahar yang berada di usia matang. Real Madrid menjadi tim yang sangat menginginkan jasanya. Akan tetapi, Johan Cruyff yang mulai melatih Barcelona menyarankannya untuk tidak bergabung dengan Los Blancos. Menariknya, Cruyff juga tidak terang-terangan mengajak Bergkamp bergabung dengan Barca. Karena melihat sepak bola Italia menjadi sorotan dunia ketika itu, Bergkamp kemudian memutuskan untuk berkarir di negeri pizza. Saat itu di pikirannya hanya ada Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Mulanya Bergkamp sangat ingin bergabung dengan AC Milan setelah banyak pemain Belanda yang sukses berkarir di sana. Namun, melihat pemain-pemain seperti Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Jan-Pierre Papin yang mengisi skuad utama I Rossoneri, Bergkamp merasa minder. Ia menganggap bisa bermain di tim utama secara reguler adalah sesuatu yang mustahil. Maka ketika Inter Milan berani menyodorkan dana sebesar 7,1 juta pound sterling untuk merekrutnya, kesepakatan langsung terjalin antara kedua belah pihak. Akan tetapi, kepindahan menuju Inter Milan justru menjadi mimpi buruk buat Dennis Bergkamp. Bergkamp tidak hanya mengalami kendala fisik, namun juga mental. Sifat pemalu dan pendiam yang dimilikinya menjadi sasaran media Italia. Bergkamp dianggap tidak memikirkan klub dan sepak bola Italia. Selain itu, pergantian manajer juga berpengaruh pada proses adaptasi Bergkamp di sepak bola Italia. Yang paling disorot dari kegagalannya saat itu adalah strategi Catenaccio. Catenaccio adalah musuh besar Dennis Bergkamp. Baginya, strategi tersebut membuatnya tak mampu berbuat banyak ketika membela Inter Milan pada era 1990-an. Menerapkan garis pertahanan rendah, menumbuk pemain tipikal bertahan, membiarkan lawan menguasai bola, menyuruh sebagian besar pemain untuk turun ketika lawan menyerang, lalu menyergap balik lewat serangan balik cepat. Begitulah Catenaccio membuat tim seperti Inter Milan dan tim-tim Italia lainnya berjaya. Akan tetapi, bagi Dennis Bergkamp, kreativitasnya justru terenggut. Bergkamp mesti menunggu momentum serangan balik untuk bisa mendapat kesempatan mencetak gol. Dirinya juga lebih mengandalkan tembakan jarak jauh atau solo run saat mencetak gol, atau malah sepakan penalti. Pada musim berikutnya juga begitu, dengan jumlah gol yang lebih sedikit, yaitu 4 gol di lintas ajang. Jika dipikir-pikir, mengapa saat itu Bergkamp mau menerima pinangan Inter Milan? Setelah ditelusuri, David Wiener dalam kolomnya di 442 kemudian memaparkan jawaban Bergkamp terkait hal itu. Intinya, Inter mengumbar janji pada Bergkamp bahwa mereka hendak mengubah filosofi bermain mereka. Akan tetapi, mereka berkata kami akan bermain lebih ofensif. Mereka melakukannya, tetapi hanya untuk 1 bulan pertama. Bukan itu yang kuharapkan, ujar Dennis Bergkamp. Selain sejumlah masalah pelik tersebut, fobia Bergkamp akan ketinggian kian berkembang bersama Inter Milan. Kisah Bergkamp yang takut terbang sudah menjadi rahasia umum. Ia bahkan mengubah julukan populer untuk orang-orang Belanda menjadi The Non-Flying Dutchman. Kekuatannya untuk terbang bukan cuma gimmick. Setidaknya ada 2 momen yang membuat Bergkamp begitu trauma untuk terbang dengan pesawat. Insiden tersebut terjadi pada 1989 saat usianya 20 tahun. Ketika itu, Ajax Amsterdam terbang menuju Suriname untuk pertandingan amal. Namun, Bergkamp bersama dengan Ruud Gullit dan Frank Rijkaard tak mendapatkan izin dari klub untuk ikut ke sana. Naas, pesawat Suriname Airways jatuh di Paramaribo. Ada banyak orang tewas yang sebagian besar merupakan pesepak bola di Liga Belanda. 2 di antaranya adalah sahabat Bergkamp di Ajax.
Lloyd Dosberg dan Virgil Jumankan. Karena kejadian itu, Bergkamp selalu was-was setiap naik pesawat. Ia begitu membencinya. Saat pesawat akan terbang, ia gemetaran dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Puncaknya terjadi pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Jarak antara venue yang jauh membuat timnas Belanda harus terbang menggunakan pesawat. Ada kepanikan besar di penerbangan timnas Belanda ketika mesin pesawat tiba-tiba mati. Namun hal ini bisa diatasi kemudian. Tak berselang lama, masih di Piala Dunia, penerbangan timnas Belanda harus ditunda setelah salah seorang jurnalis Belanda bercanda kalau dia bawa bom di tasnya. Gara-gara penerbangan ini, konsentrasi Bergkamp di Piala Dunia 1994 menjadi terganggu. Untungnya, ia masih bisa mengeluarkan penampilan terbaik dan menjadi top skor Belanda. Ketakutan Bergkamp akan pesawat terbang memang sudah terjadi sejak lama. Namun setelah ia sempat tidak ingin terbang menggunakan pesawat bersama Inter Milan, ia justru dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut, terutama saat melakoni pertandingan tandang. Hal itulah yang membuatnya kian tak betah berada di klub biru hitam. Pada 2013, dalam autobiografinya, Bergkamp menceritakan kondisinya tersebut. Ia menyebutkan kalau terbang dengan pesawat kecil saat bersama Inter adalah alasan dibalik fobianya terus berkembang. Adalah pesawat kecil yang menjijikkan yang tetap berada di awan dan bergoyang sepanjang waktu. Saat melihat keluar, yang kamu lihat hanyalah putih atau abu. Dan tak ada ruang di sana. Di dalam pesawat begitu penuh dan membuatku klaustrofobik. Kamu tak punya ruang untuk pindah dan kamu hanya duduk di sana. Gemetaran sepanjang jalan. Itu membuatku merasa begitu mengerikan dan aku mulai membangun semacam keengganan untuk terbang yang membuatku sadar aku tak ingin melakukan ini lagi. Tulis Bergkamp. Mendapat banyak sekali tekanan dan hal tak mengenakan di Inter Milan, Dennis Bergkamp akhirnya memilih pergi. Dia bergabung dengan Arsenal pada tahun 1995 dan menyertakan klausul kalau ia tak akan pernah mengikuti perjalanan Arsenal yang menggunakan pesawat terbang. Klausul tersebut pada akhirnya membuatnya harus kehilangan 100.000 pounds. Meski karirnya sempat meredup saat bermain untuk Inter Milan, prospek kedatangan pemain berjuluk The Non-Flying Dutchman ke Arsenal tetap menjadi sesuatu yang menarik. Ditebus dengan harga 7,5 juta pound sterling, Bergkamp nantinya bakal menjadi legenda sekaligus maskot yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Pada awalnya, Bergkamp memang mengalami kesulitan di Arsenal. Dia tidak mampu mencetak gol dalam 6 pertandingan pertamanya. Dirinya pun baru bisa mencetak gol di pertandingan ke-7 melawan Southampton. Beruntung, sejak saat itu, peran yang ditunjukkan Dennis Bergkamp di Arsenal jadi makin krusial. Saat kemudian Arsene Wenger datang, Bergkamp kian dapat menunjukkan kreativitasnya sebagai seorang pemain. Ia mengaku sangat terbantu dengan kedatangan pelatih asal Prancis tersebut. Dennis Bergkamp mengaku bahwa cara pandangnya soal sepak bola sama dengan Arsene Wenger. Mereka suka memainkan sepak bola indah dengan 1 dan 2 sentuhan untuk mendominasi laga. Mereka menyukai sepak bola menyerang. Kami memiliki ide yang sama soal sepak bola. Kami suka sepak bola dengan gaya kreatif. Sepak bola gaya menyerang dan di luar lapangan kami suka mendisiplinkan diri untuk memberikan segalanya pada sepak bola. Butuh waktu cukup lama untuk menyesuaikan diri, tetapi secara langsung kamu dapat melihat taktiknya. Apa yang ingin dia lakukan? Aku pikir dengan cara itu dia ingin berkata bahwa aku adalah pemain ideal, ucap Bergkamp. Semenjak berada di bawah asuhan Arsene Wenger, Dennis Bergkamp dan yang lainnya jadi pemain yang lebih disiplin. Diet efektif, rutinitas latihan yang sempurna, serta kekompakan yang kian erat dalam berbagai situasi berhasil didapat. Di tahun pertama Wenger, Arsenal berada di posisi ketiga. Namun pada tahun berikutnya, The Gunners tidak hanya memenangkan Liga, tetapi juga Piala FA. Pada momen tersebut, Bergkamp menjadi pusat dari semua keberhasilan. Ia sukses mencetak 22 gol di semua kompetisi dan menciptakan 13 assist. Lebih dari itu, Dennis Bergkamp juga terpilih sebagai pemain terbaik versi PFA dan pemain terbaik versi FWA. Pada bulan Agustus tahun 1997, Dennis Bergkamp bahkan sukses membuktikan kejeniusannya sebagai pencetak gol alami lewat sebuah sentuhan.
Di momen itu, Dennis Bergkamp finish di posisi pertama, kedua dan ketiga dalam pemilihan gol terbaik. Saat itu dia mencetak 2 gol ke gawang Leicester dan 1 lagi ke gawang Southampton. Bergkamp benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain nomor wahid saat berkarir di Arsenal. Selain punya ketenangan luar biasa saat berada di posisi yang rumit, Bergkamp juga punya kehebatan lainnya. Hasil dari filosofi yang dipelajarinya di awal karir yang bernama Total Football. Dennis Bergkamp tahu betul arti penting fleksibilitas di sepak bola. Sepanjang karirnya, Bergkamp pernah bermain di semua posisi kecuali kiper. Hal itu dilakukan agar dia paham cara berpikir posisi. Sebagai informasi, Bergkamp bermain sebagai bek kanan saat melakoni debutnya bersama Ajax. Ia kemudian berkembang pesat sebagai penyerang. Namun dia bukan tipe penyerang yang aktif di kotak penalti. Bergkamp bergerak di sekitar kotak penalti, lebih condong sebagai second striker, bermain di belakang penyerang utama. Dengan kemampuan melepas umpan, kreativitas, elegan, kecerdasan dan berbakatnya, Bergkamp juga bisa bermain untuk posisi nomor 10. Melalui kejeniusan itu, Bergkamp benar-benar berguna bagi masa kejayaan Arsenal di kompetisi Premier League. Meski sempat mengalami masa-masa tak mengenakan saat kompetisi dikuasai oleh Manchester United, Arsenal mulai bangkit kembali saat mendatangkan nama Thierry Henry dan Sylvain Wiltord. Pada momen tersebut, menit bermain Dennis Bergkamp sempat berkurang. Dia juga santer dikabarkan hengkang. Terlebih saat Mark Overmars dan Emmanuel Petit pergi, nama Bergkamp turut diprediksi bakal segera angkat kaki. Akan tetapi, semua prediksi itu salah. Dennis Bergkamp bertahan dan malah memainkan peran yang lebih krusial di Arsenal. Pada tahun 2001, Bergkamp kembali ke performa terbaiknya. Dia bermain dalam 33 pertandingan dan berhasil mencetak 9 gol. Di akhir musim, dia sukses mengantar Arsenal meraih gelar Premier League usai unggul atas Liverpool dan Manchester United yang berada di posisi kedua dan ketiga. Lalu pada tahun 2004 dia menjadi bagian dari rekor Arsenal yang tak pernah menelan kekalahan saat mengangkat trofi Liga Primer Inggris. Dennis Bergkamp, menurut mantan kiper Arsenal Remy Saban, punya andil penting bagi capaian Arsenal tahun 2004. Kami punya Dennis Bergkamp, pemain paling cerdas yang pernah aku temui. Aku tidak yakin Thierry Henry akan menjadi pemain seperti dulu jika kami tidak memiliki Dennis di dalam tim. Saat Dennis berada di lapangan, dia melihat apa yang orang-orang tak lihat. Operanya, semuanya, ia benar-benar seorang seniman lapangan, kata Saban. Sayangnya, saat Arsenal meraih gelar juara dengan raihan piala emas pada tahun 2004, usia Dennis Bergkamp sudah menginjak 35 tahun. Sudah bisa diprediksi bahwa karirnya di Arsenal, bahkan di sepak bola itu sendiri akan segera berakhir. Dan benar, 2 tahun setelahnya, atau tepat pada tahun 2006, Dennis Bergkamp resmi memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Pada tanggal 22 Juli 2006, sebuah pertandingan testimonial kemudian dimainkan untuk menghormati kontribusinya bagi klub di Stadion Baru Emirates. Dengan Arsenal bermain melawan klub lama yang dibela Dennis Bergkamp, yakni Ajax Amsterdam. Seorang pemain yang cepat, elegan, cerdas, dan berbakat, itulah Dennis Bergkamp. Dengan permainannya yang sangat luar biasa di kompetisi Liga Primer Inggris, Dennis Bergkamp memainkan 315 laga untuk Arsenal dan mencetak 94 assist, di mana angka itu tercatat lebih banyak dari jumlah golnya, yakni 87. Capaian gemilang Dennis Bergkamp sebagai pemain jenius juga tertuang dalam catatan penting saat dia 2 kali terpilih menjadi pemain terbaik ketiga di dunia dan juga dinobatkan sebagai pemain Arsenal terhebat kedua sepanjang masa setelah Thierry Henry pada tahun 2008. Masih belum cukup. Pada 22 Februari 2014, Arsenal resmi merilis patung Dennis Bergkamp. Mantan pemain internasional Belanda itu mendapat penghormatan karena loyalitasnya membela tim selama 11 tahun. Patung itu sendiri berbentuk gaya khas Dennis Bergkamp dengan keanggunannya saat menerima bola dengan sentuhan pertama.